Boyolali. Tanggal 2 Desember. Desember. Bulan depan. Itu pesertanya itu dalam grup ada 1.000 orang. 1.000 orang. Nah, jadi latar belakang saya, kenapa? Kan di Lucado lagi macet, Resto Lucado, karena banyak pemikiran yang perlu disesuaikan dan pola pikir tidak sejalan. Betul. Nah, oleh sebab itu saya senang artinya kontak Mas Heru Bambang kok Bambang Heru? Heru Janarko. Kok saya pikir jadi Bambang? Gal ini saya ini apa namanya suka ngarang-ngarang juga ya. Jadi Mas Heru ini dulu kenal saya di MUI udah lama, sama di ISPI sama di ISPI. Nah, jadi saya ingin peternak domba ini lebih cepat sejahtera. Ya. Kenapa? Kalau kita kuasai hilir saja, ulu saja, hilir tidak kita kuasai, kan macet. Macet ya, dan tidak terstruktur, tidak masif, tidak konstruktif ya. Nah, jadi latar belakang saya ingin bergerak ini, saya mau ingin kesini ini ke warungnya Mas Heru ini, saya ingin mengoptimalkan potensi peternak dari hulu sampai hilir, gitu loh. Nah, jadi komponennya apa? Yang pertama pakan, ya. Yang kedua kandang, yang ketiga breeding, yang keempat fattening, yang kelima olahan. Nah, kalau olahannya macet, di sini macet, betul nggak ya? Nah, gitu. Jadi sulit untuk sejahtera. Sebab itu, maka saya datang ke sini, saya mau lihat. Saya sudah siapkan semua bumbunya. Bumbu nasi kebuli saya ada, ya, instan. Jadi nasi kebuli itu 1 liter apa namanya beras, 1 liter beras dan setengah liter apa namanya bumbu saya, bumbu nasi kebuli, terus dikasih air setengah liter, jadi 1 liter kan, 1 liter diaron, ya kan, sama itu dimasukkan kambing dulu, masukkan kambing dulu direbus, kambingnya 1 kilo, 10 iris, masukkan. Tambah lagi setengah liter lah sampai dia dagingnya empuk lah, 1,5 jam udah empuk lah ya, sehingga dia jadilah 1 liter. 1 liter si kambing diangkat supaya dia tidak terserap oleh nasi. Jadi si kambing lagi bagus gitu, ada bumbunya, utuh. Nah, si sisanya itu untuk ngaron si beras. Nah, beras dikukus, nah maka jadilah nasi kebuli. Tuh. Yang kedua, gulai kambing. Nah, saya ada bumbunya sama, dikeringkan dulu setengah liter itu sampai jadi minyak, gitu loh. Ditambah air 1,4 liter, nggak usah 1,4 liter ya, 750 ml, jadi sekitar 1.200 ml itu kuahnya. Nah, si domba direbus juga di situ, udah jadilah gulai kambing ya. Kedua. Nah, yang ketiga sate. Sate ini saya ingin sate jumbo. Kenapa? Biasanya kan kalau 1 kilo domba itu kan kita tusuk 60 tusuk. Berarti 1 tusuk itu jatuhnya berapa gram ya? 1000 dibagi 60 lah, kira-kira gitulah ya. 1000 bagi 60 berapa? 1000 dibagi 60 berarti 16 gram ya, 16 gram 1 tusuk. Kalau taruhlah itu 120.000 berarti modal kita 2.000 ya, 2.000 rupiah. Nah, 2.000 rupiah itu kalau kita jual 4.000 per tusuk berarti kita untung kotor 2.000. Oke? Nah, supaya kita tuh different dan ada nilai jual, ada selling point-nya, saya bikin sate jumbo. Sate jumbo itu 1 kilo 40 tusuk. Berarti satunya itu 25 tusuk. 25 tusuk. Berarti 40 gram. Besar kan? 40 gram ya, 25 tusuk. Enggak 30 tusuk, bahkan separuh lebih besar lagi ya. Nah, itu kalau dia misalnya 120.000 per kilo, 40 tusuk itu 1 tusuk nilainya 4.800. Nah, kita jual 9.500. Nah, jadi kita 100%-nya berarti ya? Iya, jadi kita jualnya itu tidak 10-10 tidak, jual per tusuk. Nah, gitu loh, jual per tusuk 9.500. Datang konsumen mau sate apa? Mau sate kambing.
Oke. Mau berapa tusuk? Minimal berapa? 5 tusuk. Kita jual 45.000 atau berapa kita 9,5 9.500 ya. Nah, kali 5 berarti 47.500. Keren kan? Gitu loh. Jadi udah besar-besar tuh sate gitu. Nah, itu udah sate. Nah, cara pembuatan sate, prosesnya ya kita timbang 40 gram, kita tusuk. Nah, lalu kita buatkan cairan untuk Assalamualaikum, ini lagi syuting nih, lagi syuting. Wih, tambah keren aja. Lagi bicara produk nih. Yuk, dengerin dulu, yuk sini, nggak apa-apa. Anu bikin satu lagi. Apa nanti mau kita masukkan ke YouTube ini? Oke, sini. Jadi tadi lagi cara untuk yang pertama tadi apa dia kasih kebuli sudah ya. Terus itu gulai, kambing sudah. Sekarang ini sate. Sate jumbo. Supaya different, supaya ada selling point-nya. Nah, biasanya kan seperti kita bicarakan kemarin, kalau misalnya sate yang biasa kan 60 tusuk per kilo. Itu taruhlah 120.000 per kilo kambing. Nah, maka modal kita 2.000. Jual 4.000 jadikan 40.000 10 tusuk, ya kan? 120 tuh, ini sering salah itu karkas Bu. Ya, nggak apa-apa lah, pokoknya kira-kira lah. Artinya 175. enggak, saya masih bisa cari yang kurang. Tenang aja, nanti gampang. Enggak, ini maksud saya gini. Ini sampel saja dulu. Ya. Estimasi dulu ya. Maksud saya kan motivasi saya ini kan saya ingin memotivasi para peternak domba dari hulu sampai hilir. Jangan di hulu saja, hilirnya macet. Betul. Gitu ya. Nah, jadi ini anggap saja percontohan estimasi ya. Kembali yang saya lanjutkan dulu ya, kalau kita dulu biar tuntas ya. Biar tuntas. Saya sudah siapkan nasi kebuli, tadi bumbu nasi kebuli saya sudah ada, cara masaknya sudah disusun tadi. Nanti tinggal nonton aja kan. Nah, ini dipercepat mungkin nggak lama lah durasinya, paling 10 menit ya presentasinya. Nah, terus itu yang berikutnya tadi gulai kambing ya. Gulai kambing tadi udah dengar ya. Nah, yang ketiga ini sate. Nah, sate jumbo itu 1 kilo 40 gram. Satu kilo 40 gram 25 tusuk ya. Caranya, nah kalau domba itu tua tidak masalah. Nah, kita empukkan pakai nanas, kita segera tusuk, kita celupkan di air kulit nanas selama 5 menit. Habis itu kita tiriskan, kita buat bumbu marinasinya. Budar aku sudah punya bumbu marinasinya. Jika kita 10 tusuk itu sekitar 10 gram itunya ukurannya sih. Masukkan dalam plastik, simpan di freezer. Ya, kita mau bikin 1000 tusuk 1 hari pun nggak masalah karena simpan di freezer ya. Nanti kalau kita mau ada pembeli, kita keluarkan ya, dipendingin, kita bakarnya untuk bakar pertama kita pakai mentega sama minyak. Bakar berikutnya, tapi ini si sate sudah enak ya. Terus berikutnya baru kita bakar pakai kecap, jadi sudah ya. Sate marangi juga bisa, sate ayam juga sama gitu. Oke. Nah, sate. Terus apa tadi? Kebuli sudah, gulai sudah, sate sudah. Nah, nasi goreng. Saya sudah ada bumbunya nasi goreng. Tinggal bumbu hitam, bumbu minyak ya, remet sama nasi ya. Si kambingnya bisa juga diremet, digoreng dulu di situ juga boleh. Jadi kan gampang gitu, sudah ada bumbunya. Ya, goreng. Steak juga bisa. Sudah ada saya bawa bumbunya. Steak itu kan campuran antara bumbu nasi goreng sama bumbu marinasi sate. Tinggal dibakar selesai. Oke? Yang terakhir tengkleng. Tengkleng saya sudah bawa nih. Jadi resepnya pun sudah saya, ini tengkleng 250 gram untuk 12 porsi. Dikasih 3 liter air, selesai. Selesai semua kan? Apalagi? Udah ya? Udah kan? 6 ya. Nah, jadi ini saya lihat datang tadi, ini bagus. Sampean sudah kuasai dari hulu sampai hilir. Tapi sampean punya pakan, sampean punya kandang, sampean punya breeding, sampean punya fattening, ya. Sampean punya warung, selesai nih barang. Nah, diam dulu. Udah, tenang ya. Saya koreksi. Ini giliran saya datang tadi. Ini ibarat, ini bagus tempat. Ini gadis cantik dari desa, cuma tidak pakai lipstik, tidak pakai bedak, ya, tidak pakai alis,
Jadi dia itu masih kurang cantik. Nah, Nanti yang bagian itu mempercantiknya masukan dari Bunda Ratu. Siap, oke. Ya, keren kan? Keren. Nah, caranya bagaimana? Ini nanti bikin spanduk panjangnya. Ini lebarnya berapa? 5 meter ya? 5 lebih. Bikin 5 meter, hurufnya besar, turun ke bawah 1/4 meter. Ya, nanti saya desain. Ya, nggak apa-apa. Kita biar teman-teman nebeng juga nggak masalah. Misalnya gini, sate jumbo, Mas Heru. Wah, Ini namanya Baruza itu yang ngasih nama Pak Suaidi loh, Pak Yai Suaidi. itu ini maksud saya tuh yang cepet aja dah, gitu. Yang cepet aja. Sate jumbo Mas Heru sedia. Sate kambing, sate ayam, sate marangi, gulai, nasi kebuli, tongseng. Dan tongseng itu pakai bumbu tengkleng bisa, ya. Nah, yang udah bikin spanduk. Ini koreksi saya ya. Ini nanti masuk YouTube ini. Jadi biar orang menginspirasi dan amal saya banyak. Amin. Karena motivasi saya ingin membimbing ya supaya ternak dombanya ribuan. Di grup itu ada 1000 saya punya grup nih. Itu biar sejahtera bersama, meningkatkan kesejahteraan peternak domba. Dia harus punya sendiri atau mitra dari hulu sampai hilir. Ya, oke. Nah, terus itu ini saran saya ya, masukan saya. Ini sudah bagus. Kalau bisa mejanya ini, karena ini udah konsep bambu, mejanya bambu. Gitu, mejanya bambu ya. Nah, di depan itu kalau bisa kasihlah alang-alang gitu. Jadi kesannya itu tradisional, oke? Terus bakarnya di depan di situ, pojok itu depan, panjang sini. Jadi asapnya kemana-mana, gitu loh. Jadi dapurnya di depan, ya. Gulai di depan pojok situ, sate di depan situ, masak di depan situ semua, gitu loh. Gitu. Jadi dia tuh orang lihat, gitu loh, sama parkiran, ada parkiran. Nah, sama saya perbaiki, coba sini bukunya bongkar tuh. Saya tunjukkan biar di syuting. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini 250 gram. Nanti sampai praktekkan. Ini bumbu tengkleng. Oh, mantap kan? Iya. Nah, kalau mau pedas tinggal cabai, kasih cabai itu. Kasih cabai apa namanya? Cabai rawit merah. Nah, kalau mau pedas, tapi itu sudah pedas. Ini apa ini? Sambal ya. Ini sambal. Ini saus. Ini apa ini tadi? Ini ayam kok. Oh, ayam. Bentar. Yang itu mana yang bumbu? Oh ya ini ntar ya. Nah, ini yang saya bilang bisa untuk bumbu nasi kebuli, bisa untuk gulai. Kalau untuk nasi kebuli dikentalkan dulu sampai keluar minyak, baru ditambah air. Sama gulai juga gitu, dikentalkan dulu keluar minyak, baru dikasih air. Tapi tadi sudah saya ini kan caranya. Nanti kalau yang ini bisa konsultasi lagi. Nah, ini ambil aja sampai nanti kalau pas prakteknya ini sama saya, hubungi saya gitu. Nah, ini yang saya bilang untuk bumbu apa namanya? Ini bumbu hitamnya, ini bumbu minyaknya. Nah, ini bumbu sop ya. Ini bumbu apa ini terakhir ini? Bumbu hitam 2. Bumbu hitam 2 ya. Bumbu hitamnya 2 nih. Ini untuk steak juga nih, untuk steak. Jadi kalau steak itu ini sama ini. Ini untuk bumbu nasi goreng, ini sama ini. Kemudian steaknya sama ini juga. Kalau untuk marinasi sate? Marinasi sate ini. Jadi dia tuh bisa serbaguna. Nah, ini bumbu sop. Ini bisa sop, marinasi sate, nasi apa namanya steak, marinasi. Coba ditulis kan. Di foto kamu tulis ya. Jadi nanti dicoba nanti kalau coba kan. Nah, maksud saya kalau misalnya 1000-2000 peternak menguasai seluruh Indonesia sampai hulu ini kan sejahtera semua. Nanti sampean bisa juga ini gini. Sini saya yang kasih komando ya. Nah, ini satu nih, kamu foto atau di video aja saya, di video. Nah, ini bumbu ini namanya bumbu merah ya. Itu. Yang mana ini?
nasi kebuli untuk gulai kambing. Nasi kebuli kambing, gulai kambing, oke? Nah, yang kedua Tanpa ini campuran lain. Ini tanpa, Oke. ya. Ini minyak sama ini bisa untuk nasi goreng. Ini nasi goreng. Nasi goreng, oke? Ya, nasi goreng, oke? Ini minyaknya, ini bumbu hitamnya, nasi goreng, oke? Nah, ini sini. Balik lagi. Berikutnya ada. Dia udah foto. Ini untuk marinasi sate. Ini ya, tunjukin tuh untuk marinasi sate ya. Oke. Terus untuk steak, sini ambil steak. Balik lagi. Ini steak nih. Ditambah ini 3 ini steak. Ini 3 nih, ini steak ya. Oke. Terus berikutnya ini untuk kengkeng. Gampang sekali, jadi kayak Indomie. Jadi nggak pusing-pusing sampean. Nah, itulah maksud saya, kita berkolaborasi. Kalau sampean memang fokus di pakan, ya, di pakan. Nah, sampean suplai pakan sama kami. Nah, nanti Bunda Ratu suplai bumbu gitu loh. Contoh kayak beliau ini kan sudah punya lahan di Jonggol itu 4 hektar. Nah, dia sudah tanam pakan, ya kan? Nah, sampean bisa beli bahan baku sama dia, kan bisa juga gitu. Jadi kita itu tuker-tuker gitu, barter, betul nggak? Nah, jadi bagian setting dari hilir itu Bunda Ratu. Bayangkan kalau kita punya 1000 warung sate jumbo, luar biasa. Sejak kan hilirnya ini harus jalan, gitu. Ya. Kalau soal harga nanti kita bisa mainkan semua. Nah, terus, ini saya bawa kasih 2 nih bumbu merahnya. Karena rencana saya 1 untuk gulai, 1 untuk nasi kebuli. Ini kok bisa berlapis-lapis ini ya? Itu ini karena dia dalam beku. Nah, kalau ini nanti kapan-kapan saya titip. Ini sambal penyet Bang Ical, asli Lampung. Ini sudah langsung lauk. Jadi kalau orang makan, karena di sini ada ayam, ada ikan, ada cumi, ada telur, ada tempe. Ini alhamdulillah kalau nggak salah ikan. Tinggal dipanasin aja di beku kan ini kan? Nggak usah dipanasin juga, dicairkan aja. Kita bisa makan. Saya ada lagi bawang goreng pedas saya nggak bawa. Ya nanti kalau ini dapat ini nih. Ini bawang goreng aja nggak usah. Nanti aja. Musuh aja nanti dia merusak ini. Nah kalau mau mie ayam gampang nanti bingung. Ini belakangan aja dulu. Fokus ke kambing aja. Ya. Tahu ya. Ada pertanyaan? Ini masuk YouTube ini. Sebenarnya Mbak. Ada pertanyaan sini Mbak. Mbak Ratna tadi ikut itu. Tapi beliau ini udah tahu ya. Udah tahu. Nanti dia yang mentraining dia. Jadi ini TOT, Trainer of Trainer. Gitu. Kita di depan tuh baru ya karena masih ini sih. Ya, nggak apa-apa. Baru hari ini ada gerobak buat kita. Nggak apa-apa. Jadi nanti saya setting, saya layout. Nanti sama dia. Jadi bakarnya udah ngadep ke sana, bus asapnya. Nanti di sini sebelah sini itu kasir ini nggak usah besar ya. Ini nggak usah besar. Ya nanti justru yang tempat masaknya di situ. Gitu loh. Tempat manas saja, plangklumnya di situ. Di depannya sate, di sininya tempat plangklum. Bahkan gulenya nggak usah banyak-banyak. Misalnya gulenya itu udah kita kemas, kita panaskan, masuk ke dalam. Jadi nggak ada yang terbuang, nggak ada yang tersisa. Siapa namanya Mas tadi Mas? Mas siapa namanya? Mas Yuda. Mas Yuda ada pertanyaan? Karena ini untuk mengedukasi dan memotivasi. Mantap. Tinggal follow up lagi. Iya. Jadi kalau dalam prakteknya ada yang kok gini-gini ya. Nanti bahkan bisa video call dengan saya, Bun. Ini saya bikin nasi kebuli, langkah-langkahnya apa? Kan gitu. Iya. Oh ini. Nah kalau di sini kan tadi teorinya aja gitu ya. Sampai ada pertanyaan? Jelas ya, mantap ya. Karena masih ada kan beras pati kita masih ada kan? Nah jadi ada kekeliruan gini. Umi Yoyo Yusro, petinggi PKS, kalau dia ada tamu dari Yaman, dari Arab Saudi, dari luar negeri, dari Arab Saudi, dia justru minta, dia nggak bawa kemana-mana, dia minta bumbu saya. Oh, tapi saya lupa kasih bumbu kering nanti. Kalau nasi kebuli belakangan nanti ada bumbu keringnya. Yang bisa kamu buat selain bumbu kebuli, yang lain masih bisa. Karena saya mau lanjut ke tapos. Ini saya udah gak tahan nih, panas. Saya tuh kalau panas, keluar keringat, hilang napas.
Biasa di AC. Tapi kalau masih sejam masih tahan. Ketapas kita langsung masuk tol, nggak lama kita langsung keluar. Naik mobil bareng aja, kamu ikut bagusnya. Bisa, habis Sumatera udah ada terminal kaki. Oh, Jadi kita ada namanya Chef Eko itu Jepang, dan Jepang kemarin juga ikut datang. Dia mau ngajak. Nah kebetulan saya juga nggak bisa datang. Dia nanti yang makin ke sana. Dia mau praktek apa? Praktek apa? masak kambing. Oh, masak kambing. Iya. Tapi ala Jepang. Ya. Kalau gitu Karena harus dia dikooperasi dengan Bunda Dia Ratu. chef di Jepang dia. Oh. Dia pas kebetulan lagi pelat istrinya orang Jepang. Oh, iya. Dia warga negara Jepang. Dia warga Warga negara negara Indonesia. Warga negara kita. Terus Lama di Jepang. saya ini instruktur Ikatan Ahli Boga seluruh Indonesia. Iya. Nah, nanti Dia coba dia bandingkan. kemarin undang teman-teman, ayo kalau mau kita kita Kapan acara jam berapa? Kita masih keburu kalau nggak mau. Hah? Ini sama ISMI Jakarta. Sama Kolaborasi ISMI Jakarta ya, sama Bang Bim. Oh, Bang Bim. Benyamin. Iya. Dia apa? Dia menu apa saja? Nggak tahu sih kalau yang ini rencananya katanya mau main domba karena dia punya lahan di Jombang, saya tahu lahan dia di situ. Dia pengen nantinya itu buat ternaknya gitu ya. Dia mau bikin memakan domba ya, kita orang domba kan pokoknya orang domba gitu kan. Nah ini ngajak teman-teman tuh mau Jam berapa mulanya? Jumatan sih. Habis Jumatan. Kalau kita ke Tapos dulu, ikut itu masih keburu. Oke, yuk cabut aja ya. Oke, dadah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Tolong cermati judulnya berkolaborasi sejahtera bersama sesama ternak domba. Kita istilahnya itu ya, melakukan suatu kegiatan dari hulu sampai hilir. Iya. Karena kalau kita mau sejahtera itu harus kuasai dari hulu sampai hilir. Ya. Tetapi kita kolaborasi, gitu. Jangan sendiri. Ya. Kalau sendiri itu susah naiknya dan tidak banyak yang berdoa. Iya. Nah, ya ini maka saya mau beli. Saya bilang sama beliau, saya mau beli cempe, siapkan dari sekarang. Saya mau beli cempe sama beliau, gitu. Ya, saya mau beli cempe lokal aja. Sebab saya rencana di Mampang, ini udah ke kandang saya. Di Mampang itu kira-kira muat 100 yang sebelahnya sama jadinya juga dan kasih tingkat. Jadi caranya supaya bisa bertingkat, kita tampung pakai terpal. Jadi itunya nggak turun, ya kotorannya ngalir gitu loh. Jadi dia bisa 3 lantai. Karena di Mampang kan tanahnya mahal, 37 juta per meter. Tapi nggak masalah, saya menginspirasi. Artinya, nah bagaimana supaya tidak bau? Kita bikin silase yang fermentasi gitu. Nah, jadi kencing dan ininya nggak bau, wangi malah ya. Wangi dari kencing manusia, kotorannya wangi. Nah, saya ingin langkah saya gini. Saya sudah dapat lokasi di Jakarta, ya. Nanti saya bantu benahi ini, ya. Benahi siapa-siapa mau buka, nanti saya pintronya bisa, saya konsultannya bisa, tapi saya buat contoh dulu, oke? Nah, hilirnya saya kuasai hilir dulu. Nanti saya beli domba atau kambing yang majir atau yang sudah akhir, ya, oke? Saya sudah dapat relasinya, ya. Nah, sementara nunggu cempe saya lahir, cempe saya besar. Nah, berarti saya akan produksi sendiri. Itu kira-kira 1 tahun yang akan datang. Kenapa? Ketika saya pelihara 6 bulan, ya, domba saya hamil. Oke, saya belilah yang udah umur 6 bulan, ya, domba saya hamil. Saya akan kawinkan domba lokal saya dengan domba full blood. Nah, jadi nanti yang akan saya potong itu F1 saya potong, gitu, tidak saya jual, gitu loh, ya. Nanti dengan dorper ya, atau sulpok. Sulpok. Saya mau beli itu. Jadi nanti saya mau beli sulpok sepasang, dorper sepasang. Lalu beli indukan lokal 50 ekor yang sudah umur 6 bulan atau 7 bulan. Oke? Nah, 6 bulan saya piara, kawinkan ini, ya kan? Kawinkan kan? 6 bulan kan lahir. Betul ya? 6 bulan lahir. Nah, umur misalnya 1 tahun atau umur 8 bulan udah bisa saya potong.
Berarti saya bekerja. Tapi sebelum nunggu ini 1,5 tahun ini, saya beli dulu. Ya. Cocok, Cocok. cerdas, Iya. mantap. Mantap. Nah, ini mau mulai nih. Nanti kita lihat di sana. Ah, Tapos. keren ya? Iya. Oh, persiapkan. Oke, ini orang baik sedunia ini. Saya cerita sama beliau, ini teman saya ketemu di MUI, terus itu di ISMI, di Muhammadiyah ya. Mantap sudah. Saya bilang saya buyut saya Muhammad apa NU, kakek saya NU, bapak saya NU, saya Muhammadiyah. Kok bisa? Nah, saya kan sekolah Muhammadiyah. Besok di tanggal 25 kita ada acara di Jogja. Acara apa? Acara jaringan Saudara Muhammadiyah sama temu akbar ya mau. Mantap itu, nanti kita ke Ayo menghidupkan- Diapam. Ya, ke Gunung Kidul. Mau kita hidupkan lagi itu. Ya nanti saya konsultan. Ya, mantap. Saya senang dengan Muhammadiyah ini. Apa ya, cepat, nyambungnya cepat. Sama-sama berarti ya Bu. Ya, sama ya. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Semoga pertemuan ini membawa manfaat, membawa maslahat, bisa mensejahterakan peternak domba. Nah, kalau ada apa-apa yang perlu, karena motivasi Bunda Ratu untuk membantu kita berkolaborasi, ada kesulitan silahkan japri di 08 11 11 85 67. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Salam semua dong. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 10 bulan November Pas hari pahlawan. 2023 di warung apa ini? Warung sate kambing Jumbo Mas Heru. Assalamualaikum.